Ya, halo, kita lanjut lagi di video JavaScript dasar ya. Kita belajar JavaScript, yaitu kali ini video ketiga kita memahami tentang output, sintaks, dan statement di JavaScript seperti biasa. Kita buka W3School. Nah, ini ya. Kita kayaknya memang sistem cepat ya, karena banyak banget ininya. Materi belajarnya. Ini belum masuk ke pembuatan program ya. Jadi mudah-mudahan sih. Ini ya output ya. Outputnya itu ini ya, bisa menggunakan inner HTML, bisa menggunakan dokumen write atau Windows Alert. Nah, kalau untuk ini ya, kita coba satu-satu sih. Ini menggunakan inner HTML. Nah, ini menggunakan dokumen write. Nah, jadi kita coba satu-satu aja. Kita coba ini ya. Coba buat baru. 3. Nah, HTML. Salah. Kecil. Jadi, ya, biar ini ya bisa ya kita coba aja ya. Nah, baru kita taruh aja di sini. Astaga. Ini ya. Fix. Open foldernya mana sih? Open with web server. Nah, ini ya. Apa ya? Dia menggunakan 5500 nih. Servernya. Kita cari di sini aja deh. Dan kita buka dari sana aja langsung. Script. Nah, ini ya. Terus nah ini sama ya, inner HTML itu yang sebelumnya ya. Misalnya kita kasih HR, emang nggak mau nih HR, kasih HR. Nah, baru kita masuk ke yang jadi biar kita tahu perbedaannya apa, dokumen write. Nah, ini sebenarnya sama aja ya, sama aja sih sebenarnya, itu sama aja. Eh, kita lihat di sini ya, console log, nah scope. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kalau yang membedakan mana sih? Kalau console log yang membedakan di sininya dia. Kita coba buka lagi. Ambil aja lagi. Yang mana nih? Ini ya. Ini. Output yang terakhir yaitu console log. Nah, dia menggunakan button. Tapi dia nggak bisa menampilkan. Salah. Sorry. Kita kasih HR lagi aja. Oh, ini kita hapus aja sih ini. Double. Ambil ini aja sih. Nah. Nah, ini ya. Nah, jadi ini menggunakan on click. Nah, tapi on clicknya dia nggak muncul di situ ya. Di apa? Di sini. Nah, misal ini kan, saya klik. Nah, dia akan muncul di konsol log. Oh, Sarah. Try it. Nah, konsol log itu misal HR. Langsung aja sih. Masalah. Hmm, S. Nah, ini ya. 5. Oh, ada scriptnya dulu. Tuh. Nah, ini dia. Jadi konsol log dia. Dia yang ada di sini biasanya buat uji coba sebuah yang ini saya anukan ya. Ini kan belum ada nih konsol log. Statement konsol log. Padahal ini yang paling penting. Kalau Windows Alert
itu biasanya untuk itu sih alert ya, alert. Nah, on click dokumen write try it, dia akan berpindah ke halaman berikutnya ya. Nah, supaya dia ke halaman yang sama, biasanya itu alert alert alert. Nah, ini kita coba dulu apakah bisa. Nah, dia akan ke halaman yang sama. Kalau misalnya mau apa itu yang saya tahu itu confirm atau prom kalau nggak salah. Confirm. Nah, confirm. Nah, jadi nomor 11 itu dia. Sama ya seperti anu ya. Oh, dia ada itunya, ada oke cancelnya. Tapi kalau alert, terus itu kalau ada from kalau nggak salah itu persetujuan. Persetujuan kalau from. Yang saya tahu itu ada 3 ya, ada from. Nah, dia bisa jadi diisi kalau di JavaScript. Apa? Tipe input di JavaScript itu from. Itu maksudnya. Nah, diisi mau bisa nggak? Dia nggak ngaruh ya karena dia nggak larikan ke console log. Nah, terus ada lagi namanya Windows Alert itu ya. Kita coba aja. Kita kembalikan dulu aja sih. Nah, mana sih? Ini HR. Misal kita kembalikan ke kita ambil aja. Kan ada tadi ada berapa pertanyaan tadi? Saya lupa. Nah, kita ambil aja lagi ini. H1 sampai ini. Console log ini hapus. Nah, hasil. Gak bisa. Atau error. Nggak tahu juga ya. Nah, error on click. Terus nggak masalah itu error. Kita coba lagi aja yang baru. Windows Alert. Oh, dia jadi error. Ini nggak perlu pakai ini ya. Langsung aja. Kita coba tes dulu. Nah, ini kita nggak perlu pakai ini. Windows Alert. Nah, ya. Biasanya nggak perlu pakai ini juga bisa sih. Coba. Nah, langsung dia muncul di atasnya. Kalau kita mau ambil ini juga bisa. Langsung muncul dia. Nah, itu dia ya. Tapi kalau kita butuh script yang nggak memunculkan ini, ya ini apa? JavaScript-nya ditaruh di sini aja. Nah, itu dia. Terus kita coba lanjut lagi. Udah selesai ya ini ya. Di statement. Nah, output ya. Ini output yang sering. Seperti kayak from itu ada juga ya. From. Nah, yang saya bilang ada from tadi. Tapi kita coba lanjut aja. Statement. Nah, statement ini. Nah, ini statement
ini ya variabel yang JavaScript. Walaupun JavaScript bisa juga mampu untuk yang kalimat yang var itu ya, kata-kata var itu ya. Tapi itu nggak disaranin karena var itu digunakan biasanya untuk di PHP. Dan JavaScript yang baru apa perbedaannya saya kurang tahu sih. Tapi yang saya baca itu ada scope dan function block dan non scope-nya itu ya. Nah nih ya, var. Nah di sini ada kata kuncinya, ada break, break, switch or loop. Nih looping break, ada debugger, do while, for, function. Nah, kata kunci dari JavaScript. Ini ya, ini adalah itu ya, deklarasinya. Misalnya ya, kita ambil aja. Kita taruh di script, taruh HR baru. Harus taruh di script dulu ya, lupa. Tapi ini nggak akan terbaca sih karena kita nggak gunakan ini ya, nggak digunakan konsol log atau ya tempat bacanya. Kita matikan aja sini. Ini nggak akan berhasil ya karena kita nggak ada tempat baca. Nah dia kita nggak gunain itu apa, HTML-nya ya. Misalnya kita H1, kita harus ambil ini sih, ambil button H1, tes JS. Terus ini ya harus ambil button. Kalau nggak ambil button, nggak bisa sih. Nah ambil button apa ya? LED apa ya? Console log atau gimana? Ini ngambil script ini. Ini ngambil script LED dong. Nah, ambil script LED di sini. Ya udah tinggal gini doang. Kita coba tes aja sih. Berhasil nggak? Console log, kita kasih console log ya. Pada bingung, kita coba aja try. Nah ini ya. LED ke C. Oh dia nggak bisa karena kalau kita untuk ngambil elemen itu kita harus menggunakan inner HTML atau ini ya. Nih dokumen get element by ID. Nah ID demo 1. Ya, halo, kita lanjut lagi di video JavaScript dasar ya. Kita belajar JavaScript, yaitu kali ini video ketiga kita memahami tentang output, sintaks, dan statement di JavaScript seperti biasa. Kita buka Witreschool. Nah ini ya, kita kayaknya memang sistem cepat ya karena banyak banget ininya materi belajarnya. Ini belum masuk ke pembuatan program ya. Jadi mudah-mudahan sih ini ya output ya. Outputnya itu ini ya, bisa menggunakan inner HTML, bisa menggunakan dokumen write atau Windows Alert. Nah kalau untuk ini ya, kita coba satu-satu sih. Ini menggunakan inner HTML. Nah ini menggunakan dokumen write. Nah jadi kita coba satu-satu aja. Kita coba ini ya, coba buat baru 3 HTML. Nah, supaya dia bisa menggunakan ini masih belum mau sih. Kecil. Masih belum mau. Jadi ya biar ini ya bisa caranya coba aja ya. Mau adalah bar. Nah, baru kita taruh aja di sini dulu script let abc tak. Dokumen get element. Ini ya. Oh ini ya. Fix. Open foldernya mana sih? Harus panggil ini dulu. Open with web server. Nah ini ya. Apa ya? Script. Dia menggunakan 5500 nih. Web servernya. Kita cari di sini aja deh. Dan kita buka dari sana aja langsung. Script. Nah ini ya.
Terus Oh, iya. nah ini sama Kita ya, coba Windows inner Alert. HTML tuh yang sebelumnya. Misalnya kita kasih HR, emang Alert. nggak mau nih HR, Mau nggak? si HR. Nah, baru kita masuk ke yang ke, jadi biar kita tahu perbedaannya Tes apa, ke tes. document write. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Alertnya ke lab. Sama aja sih, sebenarnya itu sama aja. Eh, kita lihat di sininya ya, Windows console Alert. log, nah scope. Misalnya, ini nggak ada ya. Alert. Nah, kalau yang membedakan mana sih? Lab. Kalau console log yang Jadi membedakan di sininya dia. buat ngambilnya Kita ini coba gimana buka ya? lagi. Console log. Ambil aja lagi. Console log Yang mana dia nih? ke dalam. Ini ya. Bentar ya. Nih. Horizontal. Output yang terakhir yaitu console log. Kan ada di tes ini. Dia menggunakan button. Untuk bisa. Tapi dia nggak bisa menampilkan. Script. Salah. Oh, not by function. Sorry. Kita kasih HR lagi aja. Oh, ini kita hapus aja sih ini. Kita ambil aja sudah dulu. Double biar mudah dipahamin. Ambil ini aja sih. Nah. Nah, ini ya. Nah, jadi ini menggunakan on click. Nah, tapi on clicknya dia nggak muncul di. Dia akan muncul di sini ya. Nanti kita di situ coba ya. Di apa? Saya mau dulu sih. Di sini. CA tambah B. Nah, misal ini kan. Saya klik. Nah, ini dia sama akan ya. muncul di console log. Oh, salah. Multiple statement. Nah, benar sama console aja log sih. itu misal ada yang lurus, ada yang langsung aja sih. Terus masalah. Sepertinya ini ya, supaya dia bisa masuk ke dalam HTML-nya. Jadi pasti klik dia akan muncul ya. Oh, sabar dulu. On kliknya ID S. Salah ini. Nah, ini ya. 5. Oh. Demo. Ada scriptnya dulu. Demo 1. Kita tes. Nah, ini dia. Jadi console log kalau yang berhasil ya. Dia yang ada di sini biasanya buat uji coba sebuah yang ini saya anukan ya. Ini kan belum ada di console log. Statement console log langsung ada. Padahal ini yang paling penting. Kalau Windows Alert itu biasanya untuk itu sih. Alert ya, alert. Nah, on click document write try it, dia akan berpindah ke halaman berikutnya ya. Nah, salah ini. Supaya dia ke halaman yang sama, biasanya salah. Itu alert. Kita tambah ini alert ya, apa ya namanya? Ya Allah, lupa lagi. Nah, ini kita coba dulu. Dia masih apakah bisa. Nah, dia ini. Dia akan ke halaman yang sama. Kalau misalnya mau apa itu yang saya tahu itu confirm atau prom kalau nggak salah. Confirm. Nah, sebenarnya ada ya caranya, cuma saya lupa lagi caranya ini. Itu berapa menit nih? Nah, jadi sama 11 gini dong. Dia. Yaudah, kita lakukan aja nanti kalau memang saya ada dapat caranya. Sama nanti ya seperti anu ya. Dia ada itunya, ada cancelnya. Tapi kalau alert ini terus dia kan itu kalau ada from langsung aja ya, karena dia menggunakan inner HTML. Kalau from dia nggak pakai button. Yang saya tahu itu ada 3 ya, ada from. Nah, dia bisa jadi ini kayaknya di function ini JavaScript. Saat dia klik, apa? Nah, ini kan tipe input di JavaScript itu from. Saat dia klik, itu maksudnya. Dia menggunakan function. Diisi bisa nggak? Dia nggak ngaruh ya, karena dia nggak larikan ke console log. Ambil aja semua nih. Terus ada lagi namanya Windows Alert itu ya. Kita coba aja. Kembalikan dulu aja sih. Terus misal
ini kan sih. Terus kalau mau Ini akal HR gimana? misal kita kembalikan ke Sekalian. Nah, ini klik nih. Nah, kita ambil aja. Kan ada tadi berhasil, ada berapa pertanyaan tadi? Saya lupa. Nah, kita ambil aja lagi ini. H1 sampai ini. Nah, ini kita Console log dia ini langsung mengaktifkan. Seharusnya dia di hidden dulu sih ini. Klik next. Ini dia maksudnya salah sih ini. Dia langsung nempel. Jadi function diklik my function. My function saat dia maka akan timbul function ini ya. Ini bukan dokumen. Gak bisa. Berarti dia kita pakai coba pakai atau error alert atau console log ya. Jadi error kita bisa klik terus nggak masalah itu error. Kita coba lagi aja yang baru. Windows Alert. Alert. Jadi saat dia akan menampilkan function 2 ini. Nah, apakah bisa? Itu saja. Oh, dia jadi error. Ini nggak perlu pakai ini ya. Wah, langsung aja. Primo 1. Kita coba tes dulu. Kayaknya enggak. Nah, ini kita nggak perlu pakai ini. Windows Alert. Nah, ya. Gimana caranya supaya? Biasanya nggak perlu pakai ini juga bisa sih. Supaya dia bisa masuk. Coba. Nah, langsung dia muncul di atasnya. HTML JavaScript biar masuk HTML. Kalau kita mau ambil ini juga bisa. Seharusnya dia muncul dia. Masuk saat dia klik. Dia akan kalau kita butuh script yang nggak memunculkan ini ya ini apa JavaScript-nya ditaruh di sini aja. Itu dia. Terus kita coba lanjut lagi. Udah selesai ya ini ya. Di statement. Nah, output ya. Ini output yang sering. Kayak from itu ada juga ya. From. Yang saya bilang ada from tadi. Tapi kita coba lanjut aja. Statement. Nah, statement ini. Nah, ini statement. Ini variabel yang JavaScript. Walaupun JavaScript bisa juga mampu untuk yang kalimat yang var itu ya, kata-kata var itu ya, tapi itu nggak disaranin karena var itu digunakan biasanya untuk di PHP. Dan JavaScript yang baru perbedaannya saya kurang tahu sih, tapi yang saya baca itu ada scope dan function block dan non scope-nya itu ya. Nah ini ya var. Nah di sini ada kata kuncinya, ada break, switch or looping break, ada debugger, do while, for function. Nah kata kunci dari JavaScript. Ini ya saat dia klik dia masuk ke dalam ini adalah itu ya deklarasinya. Nah terus kalau ya misal kita butuh dia ada di dalam, kita taruh di script. kasih aja window alert ya. HR baru saat dia klik harus taruh di script dulu ya, lupa. Dia akan memunculkan yang ada di dalam sini. Nah demo 1. Kok demo 1? Tapi ini nggak akan terbaca sih karena dia kita nggak gunakan ini ya. Nggak digunakan console log atau ya tempat bacanya. Ininya ya. Dia nggak bisa inner HTML. Matikan aja sini. Ini nggak akan berhasil ya karena kita nggak ada tempat baca. Nah dia kita nggak gunain itu HTML-nya ya. Misalnya kita H1
Terus, nah kita harus ambil ini sih, ambil ini button nggak bisa satu, berarti untuk melanjutkan tes JS, tahap berikutnya. terus ini ya habis di harus demo ambil 2. button. Kalau nggak ambil button, Nah, udah nggak bisa bisa lanjut. sih. Nah, terus Nah, supaya ambil kita ada button, perhitungannya ya, seperti yang bilang. button Ini kan apa dia ya? mau nih, kalau dia klik LED. dia akan mau. Terus Apa LED apa ya? supaya Console lock kita atau bikin gimana? kayak input terus ada button. Nah, Ini ngambil script ini. ini sintak Ini ya, ngambil sintak script LED variabel LED. Nah, ambil script LED di sini. John Doe. Nah, Ya udah tinggal gini doang. Inner HTML itu buat dia masuk ke, coba tes aja sih. berhasil nggak? Udah 25 menit ya. Console lock. Ini operator kita kasih console aritmatika. lock ya. Pada bingung kita coba aja Tre. Nah ini ya. Jadi supaya kita coba cari caranya untuk dia bisa masuk aja sih. Oh dia nggak bisa karena kalau kita untuk ngambil elemen di dia bisa masuk. Nah itu kita harus menggunakan inner HTML, seperti inner HTML atau penambahan ya. Ini ya. Jadi kita coba dulu. Nih dokumen get element by ID. Nah ID demo 1. Nah ini ya. Salah. My function, functionnya adalah apa gitu? Ini ya. Misal ya. Rumus. Ini dokumen get element by ID. Misal ini ya. ID apa? ID-nya jadi tes. Ini hasil. Sini dia akan menampilkan import modul rumus ya. Di sini berarti bisa misalnya 5 H2 tambah 5. Nah, maka hasilnya kan 10, tapi kita kasih ID. Kita akan coba buat saya nggak tahu bisa atau nggak bisa nih mengerjakannya. Tes. 5 tambah 5 hasil. Salah. Dokumen H2 kita kasih. Bukan. Nah, supaya dia bisa menggunakan ini masih belum mau sih ini. Masih belum mau sih. Get. Caranya supaya dia mau adalah saya pahamin dulu script let abc tak. Dokumen get element HTML. Coba aja sih. Oh ini ya. 10. Oh ya. Nah terus gimana caranya supaya kita bisa masukkan perhitungannya? Harus panggil ini dulu. Berarti kita cobain aja dulu. Nah input di JavaScript. Tipe name. Bisa nggak? ID-nya adalah kita tes. 1. Nggak mau dia ya. Berarti kita ini coba Windows Alert. 2 alert. Mau nggak? Nah, saat dia klik, berarti dia akan tambah ya. Tes tambah. Ke tes. Katanya tambah aja sih. Alertnya ke LED. Kurasa nggak bisa sih. Berarti perlu number di sini. Tipenya number. Atau Windows Alert. Hitungannya. Number di sini number. Windows Alert. Bisa nggak? LED saat dia jadi dia buat manggilnya ini gimana ya? Console lock dia dalam. Bentar ya. Horizontal tambah jadi hasilnya kan ada di tes ini. Nah untuk bisa dia scriptnya ini harus pakai function ya. Nggak bisa ini functionnya. Kita ambil aja sudah dulu biar mudah dipahamin. Dia muncul bawahnya hashtag
dia akan muncul di sini ya. Nanti kita akan coba. Saya mau anu dulu sih. Nah, jadi CA 10. tambah B. Dia langsung ke sini hasilnya. Dia nggak masuk ke bawah. Nah ini sama ya. Udah masuk ke dalam P. Multiple statement. Sebenarnya sama aja sih. Ada Ya, yang lurus, ada yang mungkin anu. itu saya belum dapat ya. Terus Jadinya kalau ada yang teman-teman tahu cara membuat JavaScript yang mekanikal seperti sepertinya itu, nih ya, supaya dia 30 bisa juga ya. masuk ke dalam Jadi ada kalau ada HTML-nya. Jadi penjelasannya, pasti klik dia sebenarnya akan juga isi muncul ya. penjelasan yang lainnya. Nanti saya coba cari tahu dulu, nanti saya akan coba jelaskan lagi. Kalau inner HTML dia memang untuk sabar dulu. On kliknya itu ya, ID. Salah ini. Ini untuk kalimat untuk spasinya ya. Demo. Sistemnya dia langsung nggak langsung menggunakan Demo 1 kita tes. Oh nih, how to use variable. Kalau emang berhasil caranya seperti itu berarti mana ya? Biar dia masuk ke HTML-nya itu. Di spec say. Di dalamnya langsung ada ID 11. Udah yang kalau masuk ke console log-nya saya tahu sih. Kalau masuk ke console log-nya saya tahu. Let xy ini ya, let xy. Ini sih ganti console log. Nah, tapi kita butuhin HTML ya. Salah jadi ini. Sudah 30 menit juga. Sama lagi. Salah. Ada kekurangannya, Mbak. Ada kekurangannya kan saya masih belum ketemu untuk yakinnya. Alert ya, apa ya namanya? Ya Allah, lupa lagi. Dia buat bisa menghitung ya. Seperti kalkulator gitu. Dia masukkan ke situ. Jadi mungkin itu di pertemuan berikutnya. Saya coba cari dulu cara. Saya cari dulu tahu caranya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Sebenarnya ada ya caranya, cuma aduh saya lupa lagi caranya ini. Udah berapa menit nih? Udah 19 menit gini dong. Yaudah kita lakukan aja, nanti kalau memang saya ada dapat caranya nanti saya bagikan lagi. Ini dia kan sistem langsung aja ya, karena dia menggunakan inner HTML. Dia nggak pakai button. Nah kalau buat penggabungan button, nah ini kayaknya di function ini. Saat dia klik, nah ini kan, nah ini dia maksud saya. Nah saat dia klik, dia menggunakan function. Nah ini dia maksudnya. Nah ambil aja semua nih dari button sampai ini. Kita kasih HR aja lagi. Terus misal ini kan, terus kalau mau angka gimana? Nanti kita cobain sekalian. Nah ini klik me. Oh nggak berhasil ya. Waduh. Mana ini kita klik me. Dia ini langsung mengaktifkan. Seharusnya dia di hidden dulu sih ini. On klik. Next. Ini dia maksudnya salah sih ini. Dia langsung nempel. Jadi function diklik my function. My function saat dia mengklik, maka akan timbul maka function ini ya. Ini bukan dokumen, berarti dia kita coba pakai Windows Alert atau console log ya. Jadi ini kita bisa ubah ke Windows Alert. Alert. Jadi saat dia akan menampilkan function 2 ini. Nah, apakah bisa? Tes saja ya. Nih. Nah, wah, masuk demo 1.
Kayaknya enggak. Hmm, gimana caranya supaya dia bisa masuk. HTML JavaScript biar masuk HTML. Seharusnya dia masuk sih, saat dia ngeklik dia akan masuk ke dalam ini. Aduh, ya agak membingungkan sih ini. Maksudnya nggak mau jadinya. Agak membingungkan, jadi kita coba hapus aja dulu semua. Fungsinya nggak mau. Nah, oh ya, dokumen get element by ID. Nah, jadi apa reset apa break ya? Nah, ini mau ya. Saat dia klik dia masuk ke dalam, terlalu banyak tadi berarti. Dia akan muncul. Nah, terus kalau yang misal kita butuh dia ada di dalam window alert. Nah, kasih aja window alert ya. Saat dia klik dia akan memunculkan yang ada di dalam sini. Nah, oh demo 1. Kok demo 1? Oke, ini coba kita hapus. Nah, masih demo 1. Oh, ininya ya. Dia nggak bisa inner HTML. Oh, ini kita hapus. Nah, ini ya. Terus, nah kita klik. Nah, ini nggak bisa berarti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Window alert habis di demo 2. Ya. Nah, udah bisa lanjut. Nah, terus supaya kita ada perhitungannya ya, seperti saya bilang. Ini kan dia mau nih, kalau dia klik dia akan mau. Terus supaya kita bikin kayak input terus ada button. Nah, ini sintak ya. Sintak nih variabel let. Nah, 10 John Doe. Nah, ini ya. Inner HTML itu buat dia masuk ke 20 menit nih. Udah 25 menit ya. Nah, ini operator aritmatika. Ini nggak pakai klik nih. Jadi supaya kita coba cari caranya untuk supaya dia bisa masuk aja sih dulu. Yang paling penting itu saat kita masukkan input data, dia bisa masuk. Nah, seperti penambahan ya, penambahan. Jadi kita coba dulu, kita undo. Nah ini ya, salah. My function, functionnya adalah rumus. Ini hasil aja, hasil. Nggak usah. Jadi
hasil. Dia akan menampilkan sebuah rumus ya. Di sini berarti bisa misalnya 5 tambah 5. Nah, maka hasilnya akan 10. Tapi kita akan coba buat saya nggak tahu bisa atau nggak bisa nih ngerjakannya. 5 tambah 5 hasil. Oh, salah. Dokumen. Bukan. Dokumen get nah ini dia dokumen get element by ID menghasilkan ID di inner HTML. Coba aja sih 11 10. Oh ya, nah terus gimana caranya supaya kita bisa masukkan perhitungan ya. Berarti kita cobain aja dulu. Input tipe name, ID-nya adalah 1 yang di sini, 2. Nah, saat dia klik berarti dia akan tambah ya. Tambah. Ini katanya tambah aja sih. Tambah. Kurasa nggak bisa sih. Berarti perlu number di sini. Tipenya number. Karena dia perhitungan ya. Number di sini number juga. Bisa nggak? Saat dia nambah. Tambah jadi hasil. Nah, hasilnya adalah masuk ke ID. Bisa nggak? Tetap ID hasil. So, dia muncul di bawahnya. Hashtag tiga. Nah, jadi 10. Dia langsung ke sini hasilnya. Dia nggak masuk ke bawah. Udah masuk ke dalam P. Ya, mungkin itu saya belum dapat ya. Jadinya kalau ada yang teman-teman tahu cara membuat JavaScript yang mekanikal seperti ini, mungkin ya udah 30 menit juga ya. Jadi kalau ada penjelasannya masih banyak lagi sih penjelasan yang lain nih. Nanti saya coba cari tahu dulu, nanti saya akan coba jelaskan lagi. Kalau inner HTML dia memang untuk itu ya, ini untuk kalimat untuk spasinya ya. Sistemnya dia nggak langsung menggunakan nih how to use variable. Ada var gimana ya biar dia masuk ke HTML-nya itu. Ya udah yang kalau masuk ke console log-nya saya tahu sih. Kalau masuk ke console log-nya saya tahu. Tinggal let xy ini ya, let xy. Tinggal ini aja sih ganti console log. Nah, tapi kita butuh inner HTML ya. Jadi sudah 30 menit juga. Apabila ada kekurangannya, karena saya masih belum ketemu untuk yakinnya.
input tipe number. Dia buat bisa menghitung ya, seperti kalkulator gitu. Jadi mungkin itu di pertemuan berikutnya, mungkin kalau memang saya coba cari dulu tahu caranya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.